Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anugrah Kusuma Putra, absen 4 dari kelas 4B, tempat teknik elektronika, akan mempresentasikan tentang etika profesi. Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Etika berasal dari kata-kata Yunani yang hampir sama bunyinya, tetapi beda artinya. Kata pertama ethos, yang artinya kebiasaan atau adat. Kata kedua ethos artinya perasaan batin yang mendorong manusia dalam perilakunya. Etika menurut Kamus Besar Indonesia, Departemen PTNK 1988, etika dibedakan menjadi 3 arti sebagai berikut. 1. Ilmu tentang baik dan buruk, ilmu tentang hak dan kewajiban, moral atau akhlak. 2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. 3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Fungsi etika. 1. Kata etika dapat dipakai dalam arti nilai dan norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok masyarakat dalam mengatur perilakunya. 2. Etika berarti kumpulan asas atau nilai moral yang dimaksud kode etik. 3. Etika memiliki arti lagi, ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Etika sama artinya dengan filsafat moral. Manfaat etika. 1. Etika dapat membedakan yang mana yang tidak boleh dirubah, yang mana yang boleh dirubah. 2. Etika dapat menyelesaikan masalah-masalah moralitas yang membingungkan dalam bermasyarakat. 3. Suatu dapat menggunakan suatu nalar sebagai dasar pijakan. 4. Etika dapat menyelidiki suatu masalah sampai ke akar-akarnya. Macam-macam etika. Etika deskriptif, yaitu etika yang berupaya melihat sikap dan perilaku manusia serta apa yang ia kejar dalam kehidupan ini sebagai hal yang memiliki nilai. Etika normatif, yaitu etika yang berupaya menetapkan beragam sikap dan perilaku ideal yang semestinya dimiliki oleh setiap orang dalam kehidupan ini. Etika secara umum. Etika secara umum dibagi menjadi 2, yaitu 1. Etika umum. Etika umum yaitu mengajarkan tentang kondisi-kondisi dan dasar-dasar bagaimana seharusnya manusia bertindak secara etis. Yang kedua, etika khusus. Etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan. Etika khusus dibagi menjadi 2, yaitu 1. Etika individual, 2. Etika sosial. Etika sosial meliputi banyak bidang antara lain sikap terhadap sesama, etika keluarga, etika profesi, etika politik, etika lingkungan, dan etika ideologi. Profesi. Pengertian pertama profesi adalah perilaku yang dilakukan berkaitan dengan keahlian khusus dalam bidang pekerjaan. Pengertian kedua profesi adalah suatu pekerjaan yang berkaitan dengan bidang yang didominasi oleh pendidikan dan keahlian yang diikuti dengan pengalaman praktik kerja purna waktu. Seorang profesional dituntut memiliki 1. Pengetahuan, 2. Penerapan keahlian, 3. Tanggung jawab sosial, 4. Pengendalian diri, 5. Etika bermasyarakat sesuai profesinya. Menurut Brandis yang dikutip Pattern CR, untuk dapat disebut sebagai profesi, maka pekerjaan itu sendiri harus mencerminkan adanya dukungan yang berupa 1. Ciri-ciri pengetahuan, 2. Diabdikan untuk kepentingan orang lain, 3. Keberhasilan bukan didasarkan pada keuntungan finansial, 4. Didukung oleh adanya organisasi profesi, 5. Ditentukan standar kualifikasi profesi. Etika profesi. Etika profesi adalah konsep etika yang ditetapkan atau disepakati pada tatanan profesi atau lingkup kerja tertentu, contoh pers dan jurnalistik, engineering, sains, medis atau dokter, dan sebagainya. Fungsi etika profesi. 1. Dijadikan tempat untuk memperoleh orientasi kritis yang berkaitan dengan berbagai macam moralitas. 2. Menunjukkan adanya suatu keterampilan intelektual berupa kemampuan berargumentasi secara kritis dan rasional. 3. Digunakan untuk pengambilan suatu keputusan dan juga sikap yang wajar dalam keadaan pluralitas yang tinggi. 4. Digunakan untuk menolong sebuah pendirian. 5. Digunakan untuk menyelesaikan masalah moralitas maupun masalah sosial lainnya dengan suatu bentuk pemikiran yang kritis dan sistematis. 6. Menggunakan nalar untuk dijadikan pijakan, bukan menggunakan suatu perasaan yang dapat merugikan banyak orang, menyelidiki suatu permasalahan sampai ke akar-akarnya.
Mengapa etika profesi sangat penting di perusahaan dan organisasi? Karena 1. Memberikan rasa tanggung jawab, 2. Sebagai pedoman prinsip profesionalitas, 3. Meningkatkan kredibilitas perusahaan atau organisasi, 4. Menciptakan ketertiban dan keteraturan, 5. Sebagai kontrol sosial, 6. Meningkatkan kesejahteraan anggota, 7. Mencegah campur tangan pihak luar, 8. Melindungi hak-hak anggota atau pekerja, 9. Sebagai rujukan penyelesaian berbagai permasalahan. Contoh etika profesi: berpakaian rapi sesuai dengan lingkungan kerja di kantor, misalkan tidak datang terlambat, bekerja keras dan tidak bermalas-malasan, bersikap loyal kepada perusahaan, disiplin dan bertanggung jawab dalam pekerjaan, tutur kata yang baik kepada sesama rekan, kolega, dan atasan. Saat masuk kantor ucapkan salam, selalu tersenyum dan berwajah ceria, jangan sampai menunda pekerjaan, jangan pulang sebelum pekerjaan selesai, jangan pulang sebelum pimpinan pulang, meminta izin kepada atasan jika ada keperluan, catat bila ada pesan-pesan dari manapun juga. Prinsip etika profesi: prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, prinsip otonomi, dan prinsip integritas moral. Kode etik profesi: kode etik profesi ini merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kode etik merupakan sebuah aturan-aturan, batasan-batasan berupa nilai dan norma yang dibentuk oleh kelompok masyarakat, organisasi, atau perusahaan, tentu dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas anggotanya, juga dalam mencapai tujuan dengan cara yang baik dan benar. Fungsi kode etik menurut Dix dan Blotter 1986 mengemukakan 3 fungsi kode etik, yaitu 1. Melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah, 2. Mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi, 3. Melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi. Fungsi dari kode etik profesi secara umum: 1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. 2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. 3. Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi di bidang elektronika. Etika profesi di bidang elektronika menurut IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineer ada 10 macam tentang etika profesi sebagai berikut. Contoh etika profesi di bidang elektronika. Etika sebagai seorang engineer: 1. Mengutamakan budi luhur dalam bekerja. 2. Menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk mensejahterakan umat manusia. 3. Bekerja secara bersungguh-sungguh sebagai engineer untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. 4. Selalu meningkatkan kompetensi dan keahlian. 5. Selalu bersikap baik dan ramah tamah. 6. Berpakaian sesuai bidangnya. Dan 7. Bekerja sesuai SOP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja.